Bapak dan Ibu sekalian, izin melanjutkan sedikit. Contoh lain dari pendekatan maqasid sunnah adalah ketika kita membaca hadis terkait hewan. Ini banyak banget contohnya Pak, saya ambil 2 saja hadisnya lalu kita sedikit elaborasi. Ada hadis yang bunyinya begini, dakhalatil mar'atu fi hirratin, dakhalatil mar'atu an-naro fi hirratin. Ada perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Wah. Jadi salah satu penyebab orang masuk neraka itu gara-gara kucing. Kemudian ada lagi hadis yang mengisahkan pernah ada seorang perempuan yang tidak baik akhlaknya, lalu dalam perjalanan dalam kondisi haus dia mencari air dan dapat, dia minum dari mata air itu. Setelah selesai minum dan membawa bekal minum, dia menemukan ada seekor anjing yang kehausan, lalu dia beri minum anjing itu. Lalu kata Nabi, Allah kemudian merahmati dia dan menjadi perempuan yang baik dan ahli surga. Ini kalau kita membaca tanpa maqasid sunnah, nanti kita akan muncul kesalahan dalam memahami hadis bahwa memberi minum anjing itu bisa berpahala surga. Wah, kalau gitu saya miara anjing aja. Kalau 1 anjing saja surga, saya miara 10 Pak. Atau gara-gara kucing, ini kan settingannya begini, habisatha falam tut'imha, perempuan ini mengurung kucingnya tapi nggak dikasih makan. Seharusnya kalau dia kurung kucingnya masuk dalam kandang, dikasih makan. Tapi kalau nggak mau kasih makan, jangan dikurung, nanti kucingnya nyari makan sendiri Pak, entah dia makan apa gitu. Ini ada perempuan yang mengurung kucing tapi nggak dikasih makan. Nah, orang menyangka bahwa membuat kucing mati masuk neraka. Salah. Berapa banyak mungkin orang yang nggak sengaja lagi nyetir mobil nginjek kucing, kucingnya mati, ya Allah, neraka. Lalu orang nyetir mobil gimana cara menghindari kucing yang lari? Kita kan nggak pengen membunuh kucing, tapi namanya musibah. Terus bagaimana cara memahaminya? Memahaminya adalah bahwa Nabi mengajarkan kita untuk memiliki sifat rahmat Pak, sifat sayang, termasuk dengan hewan. Nah, perempuan yang dicontohkan Nabi itu adalah contoh perempuan yang akhlaknya buruk. Digambarkan Nabi, dia tega melihat kucing yang sekarat sampai mati di dalam kurungan. Bapak dan Ibu sekalian, kucing kalau dikurung nggak langsung mati Pak. Ini ada, saya nggak tahu berapa lama, mungkin sampai 2 minggu dia baru mati kalau nggak dikasih makan, kasih minum ya. Tapi kan sebelumnya ada sekaratnya Pak ya, ada ya sekaratnya gitu. Dan orang yang tega melihat kucing sekarat itu gambaran bahwa dia akhlaknya buruk Pak. Karena normalnya manusia itu nggak usah soleh-soleh amat, kita punya rasa kasihan Pak, pasti punya kasihan. Kita ngelihat ada orang yang yang sakit, kita kasihan, nggak usah orang soleh, normalnya pokoknya orang normal pasti kasihan, pasti. Makanya ketika kita melihat ada perang Palestina, kan yang marah bukan cuma orang Islam, tapi orang non-Muslim juga marah, karena itu udah nggak normal perangnya gitu loh. Perang kok ngebom rumah sakit, anak kecil dibiarkan, obat-obatan nggak boleh masuk, kan artinya bahwa normalnya kita pasti punya kasih sayang, dan agama Islam menghendaki kita memiliki kasih sayang yang lebih. Nah, ada orang yang tega melihat kucing mati dalam kandang, itu mungkin dia tega dengan tetangganya, tega dengan orang tuanya, tega dengan, kalau dia perempuan dengan suaminya, kalau dia laki-laki dengan istrinya. Normalnya kita Pak, kalau berkeluarga kadang-kadang ada debat dikit-dikit, tapi normalnya kan nggak nendang, nggak ngebakar. Kalau sudah melakukan itu kan berarti sudah tidak normal. Nah, gambaran dari perempuan yang akhlaknya buruk ini disampaikan Nabi dengan bahasa singkat. Dia tega membiarkan kucing mati dalam kandang. Berarti berhari-hari dia lihat kucing itu sekarat. Normalnya orang lihat kucing sekarat, jangan kucing, anjing sekarat, apapun kalau sekarat juga kita nggak pengen ngelihatnya Pak. Maka memahami hadis ini, jangan memahami kalau membunuh kucing masuk neraka, jangan. Tapi kalau orang nggak punya rahmat, nah kira-kira begitu. Maka hadis yang kedua menjadi relevan. Perempuan ini memberi minum anjing karena dia kasihan. Lalu karena dia kasihan, Allah juga merahmati dia dan Allah memaafkan, lalu menjadikan dia perempuan yang bahagia di akhirat.
Bukan malah dipahami secara tekstual, kalau gitu membiarkan kucing mati neraka. Enggak. Kata Ibu Aisyah, aina sholatuha, aina saumuha. Kalau orang gara-gara ngelindes kucing masuk neraka, sholatnya nggak dihitung, zakatnya nggak dihitung, sholat sholat malamnya nggak dihitung, baca Quran nggak dihitung. Masa gara-gara nggak sengaja membuat kucing mati masuk neraka? Yang benar adalah kalau orang akhlaknya buruk masuk neraka, dan itu digambarkan dia tega melihat kucing sekarat berhari-hari. Karena orang yang kucing yang dikurung itu saya nggak tahu berapa lama, dan nggak usah diuji coba ya Pak. Saya pengen tahu berapa lama kucing nahan nggak makan. Nggak usah, asumsikan aja 2 minggu mati gitu. Nah berarti 2 minggu ngeliat kucing sekarat dan dia kok nyaman-nyaman aja. Itu berbahaya, akhlaknya buruk. Dan orang akhlak buruk mungkin juga dengan anaknya buruk, dengan tetangganya buruk, dengan orang lain buruk, dan seterusnya. Orang kayak gini layak dihukum oleh Allah. Di waktu yang sama orang yang rahmat, nanti Allah rahmati. Jadi jangan fokus pada binatangnya, fokus pada tujuan Nabi menyampaikan hadis, memastikan kita menjadi orang yang rahmat. Jangankan pada manusia, pada binatang saja kita disuruh rahmat. Nanti Bapak jangan salah paham, kalau gitu kita nggak boleh menyembelih hewan. Boleh, tapi sembelihlah dengan baik. Kalau kita mau makan daging kambing, potong yang membuat dia cepat mati. Kalau dipotong lehernya, urat napas, urat makan putus, cepat mati Pak. Cepat mati. Nah baru dikonsumsi. Jangan masih hidup dimakan, jangan. Ada yang masih hidup dimakan Pak, cuma saya nggak tahu. Ya di YouTube ada itu. Yang kelihatan kan ikan masih hidup dimakan, gurita masih hidup dimakan. Katanya sih otaknya nggak merespon sakit, tapi saya nggak tahu juga sih. Matiin dulu aja kali ya, matiin aja gitu. Dan gambaran rahmat itu Pak yang penting buat kita. Jangan fokus pada kucing dan anjingnya, fokus pada rahmatnya. Jadi Nabi ketika menyampaikan itu bukan dalam rangka membesar-besarkan anjing atau mengecilkan kucing, bukan, tapi dalam rangka mengingatkan kita untuk menjadi orang yang rahmat. Kalau dengan binatang kita bisa rahmat, maka dengan tetangga kita rahmat. Bapak punya pembantu, ibu punya pembantu, ibu rahmat dengan pembantu. Punya bawahan juga rahmat. Nanti kalau bapak punya anak rahmat, punya orang tua rahmat, ibu juga demikian. Itu yang dikehendaki, dan ini yang akan masuk surga. Nah kalau dengan anjing saja dia rela balik lagi ke sumur ngasih minum, apalagi kalau kita ngasih makan manusia yang lapar. Sebagian dari kita rezekinya bagus, supaya kita bisa bantu mereka yang rezekinya tidak bagus. Nah yang kayak gini nanti masuk surga. Karena nggak gampang orang kerja capek-capek duitnya dikasih ke orang, tapi Allah nyuruh dan kita ada yang gampang ngasih. Nah yang kayak gini nih, makanya kalau bapak dan ibu itu dermawan, itu ciri orang beruntung. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ciri orang beruntung itu punya empati besar, punya simpati besar, dan selalu punya keinginan membantu, walaupun kadang-kadang nggak bantu, emang nggak ada yang dibantu, tapi kadang-kadang pengen, kira-kira begitu. Nah baik, dengan maqasid sunnah kita memahami hadis tidak salah paham. Bukan karena membunuh kucing orang masuk neraka, atau ngasih minum anjing orang masuk surga, tapi kalau kita punya rahmat yang digambarkan dengan hadis dakhalati almar'atu an-naro fi hirratin, dengan atau yang masuk surga yang digambarkan dengan perempuan yang memberi minum anjing yang kehausan, maka kita bisa memiliki pahaman yang baik bahwa orang yang masuk surga atau neraka adalah orang yang punya rahmat atau tidak punya rahmat. Artinya bahwa karena nanti bapak nggak sengaja nginjek kucing, ya musibah, bukan kemudian ya neraka, bukan. Atau kalau bapak kemudian punya anjing ngasih minum, bapak tenang-tenang aja, saya nggak usah sholat, kenapa siapa hari ngasih minum anjing. Nggak gitu salah Pak ya pemahamannya. Nah itu contoh pemahaman Pak. Nah tema-tema kayak gini nih ya, nanti kalau bapak merasa perlu diperdalam silakan. Kalau setuju ya monggo, nggak setuju juga biasa aja, namanya juga pemahaman. Baik, jadi itu tadi beberapa contoh bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan maqasid sunnah dalam memahami hadis. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu semuanya sehat, berbahagia dunia akhirat. Salam.